Shalom pemirsa CPN ini semua. Senang rasanya kita masih dipertemukan oleh Tuhan untuk membahas dari buku Bersama Tuhan di Waktu Fajar. Jadi di sini dikatakan bahwa dengan doa dan bimbingan daripadanya kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia ketika Yesus datang kembali, kita dapat menunggu di sana dengan tangan terbuka dan kita akan dibawa ke hadiratnya yang kekal. Jadi ini adalah janji harapan bagi kita bahwa Tuhan sedang membimbing kita, Dia sedang mendoakan kita supaya kita dapat yakin bahwa Dialah yang sanggup untuk menyelamatkan kita. Sebab itu, di saat kita diberikan kesempatan, marilah kita menunggu dengan sungguh-sungguh dan kita akan bersiap untuk dibawa ke hadirat yang kekal. Bacaan kita kali ini saya ambil dari halaman 362 dengan judul Kasih Tuhan tidak terukur seperti langit. Kita boleh mengambil Alkitab kita untuk membuka di dalam Yeremia 31 ayat 37 yang berbunyi, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya seperti langit di atas tidak terukur dan dasar-dasar bumi di bawah tidak terselidiki, demikianlah juga aku tidak akan menolak segala keturunan Israel, karena segala apa yang dilakukan mereka demikianlah firman Tuhan. Pelangi yang membentang di langit dengan lengkungan cahayanya adalah suatu tanda dari perjanjianku yang kekal antara Tuhan dan segala makhluk yang hidup. Dan pelangi yang melingkari takhta di surga juga adalah tanda bagi anak-anak Tuhan mengenai perjanjian damainya. Sebagaimana pelangi di awan merupakan hasil perpaduan sinar matahari dan hujan, demikianlah pelangi di atas takhta Tuhan menggambarkan persatuan rahmat dan keadilannya. Seri Membina Keluarga Jilid 3 halaman 103. Baik, pelajaran kita memberikan kita pelajaran bahwa kasih Tuhan tidak pernah terukur seperti langit, selalu hadir setiap waktu. Jadi di sini katakan bahwa beginilah firman Tuhan, sesungguhnya seperti langit di atas tidak terukur. Jadi langit tidak bisa diukur dan dasar-dasar bumi tidak terselidiki. Itulah begitu besar kasih Tuhan kepada kita. Jadi Dia tidak akan pernah menolak segala keturunan Israel untuk melakukan sesuatu di hadapannya, karena segala sesuatu yang mereka lakukan itulah yang firman Tuhan kehendaki. Jadi sebenarnya kita harus ingat bahwa Tuhan mengizinkan apa yang kita lakukan itu sebagai satu contoh untuk kita terus bertumbuh. Jadi orang Israel meskipun mereka lalai untuk melakukan sesuatu, tetapi Tuhan sangat peduli kepada mereka. Dia tahu bagaimana Dia mengasihi mereka. Dengan apa yang mereka lakukan mungkin selalu melakukan pemberontakan, tetapi Tuhan terus mengasihi mereka. Begitupun kehidupan kita. Mungkin kita setiap harinya melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tetapi Tuhan masih mengasihi kita. Di sini katakan bahwa pelangi yang membentang di langit dengan lengkungan cahaya adalah suatu tanda perjanjianku yang kekal antara Tuhan dan makhluk hidup. Jadi pelangi itu dibentuk sebagai satu tanda perjanjian antara Tuhan dan kita sebagai makhluk ciptaannya. Jadi Dia mengatakan bahwa itu adalah perjanjian di mana Dia tidak akan memusnahkan bumi lagi. Jadi Tuhan sangat mencintai kita, Dia mengasihi kita. Dia tidak mau untuk kita binasa lagi dari hadapannya, tetapi Dia mau supaya kita semua menyadari bahwa kita bisa diselamatkan oleh Tuhan. Dan pelangi yang melingkari takhta di surga juga adalah tanda bagi anak Tuhan mengenai satu perjanjian damainya. Jadi Tuhan mau dengan cara pelangi itu Dia memberikan kita contoh bahwa itu adalah takhta surga, di mana kita dapat mengerti bahwa itu adalah perjanjian perdamaian antara kita dengan Tuhan, antara kita dengan apa yang kita sudah lakukan selama ini. Mungkin kita lakukan selama ini adalah dosa, tetapi ada satu titik di mana kita akan bisa bersatu lagi dengan Tuhan dengan cara kita berjanji untuk tidak mengikuti akan keinginan hati kita, tetapi kita boleh berubah untuk setiap harinya kita dekat dengan Tuhan. Sebagaimana pelangi di awan merupakan hasil perpaduan sinar matahari dan hujan, demikian pelangi di atas takhta Tuhan menggambarkan persatuan rahmat dan keadilannya. Jadi ini diberikan lagi contoh bahwa pelangi yang di atas awan yang sering kita lihat adalah
perpaduan antara sinar matahari dan hujan. Tetapi yang pelangi di atas, pelangi yang Tuhan berikan kepada kita adalah pelangi tahta Tuhan yang menggambarkan persatuan rahmat dan keadilan di dalam Tuhan. Jadi sangat menarik di mana pelangi yang kita lihat adalah pelangi antara perpaduan matahari dan juga hujan. Tetapi pelangi yang datangnya dari surga adalah menggambarkan satu persatuan rahmat bersama dengan Tuhan dan keadilan yang diberikan kepada kita. Tetapi kuasa Tuhan masih terus dijalankan untuk memelihara benda-benda ciptaannya, bukan oleh sebab mekanisme yang sekali saja digerakkan lalu terus menerus bekerja dengan tenaganya sendiri, sehingga nadi berdenyut dan nafas dihirup berulang-ulang. Setiap hirupan napas, setiap denyutan jantung merupakan bukti pemeliharaannya oleh siapa kita hidup dan bergerak serta memiliki wujud kita. Dari serangga yang terkecil sampai kepada manusia, setiap makhluk yang hidup setiap hari bergantung atas pemeliharaannya. Kuasa besar yang bekerja di seluruh alam dan menopang segala sesuatu bukanlah seperti yang beberapa orang ilmuwan menyatakan, hanya sekedar suatu prinsip yang meliputi semuanya. Suatu tenaga yang bekerja. Tuhan adalah roh, namun ia adalah suatu oknum. Karena manusia diciptakan menurut gambarnya. Sebagai pribadi juru selamat, ia menjadi pengantara dalam pengadilan surga. Di hadapan tahta Tuhan bekerja demi keselamatan kita, seorang seperti anak manusia. Seri Membina Keluarga jilid 3 halaman 117 dan 119. Baik, pelajaran ini sangat menarik ya, di mana Tuhan sangat mengasihi kita. Dikatakan di sini, dikatakan bahwa tetapi kuasa Tuhan masih terus dijalankan untuk memelihara benda-benda ciptaannya. Jadi Tuhan masih memelihara kita. Yang dimaksudkan di sini adalah Tuhan memelihara kita sebagai ciptaannya. Dia terus melindungi kita. Dia menjaga kita dari segala godaan setan. Bukan oleh sebab mekanisme yang sekali saja digerakkan lalu terus menerus bekerja dengan tenaga sendiri, seperti nadi berdenyut dan nafas dihirup berulang-ulang kali. Jadi kita digerakkan bukan hanya sekali saja, tetapi kita digerakkan terus menerus oleh Tuhan karena Dia sangat mencintai kita. Jadi digerakkan terus menerus supaya kita terus melakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya. Kalau digerakkan sekali saja, mungkin kita kembali lagi akan goyah. Begitupun dengan kita, bukan seperti nadi yang berdenyut dan nafas yang kita hirup berulang-ulang. Mungkin itu digerakkan sekali saja, tetapi di sini katakan bahwa dengan cara kita mengikuti Tuhan, berarti kita digerakkan berulang-ulang sehingga kita terus melakukan sesuatu yang baik karena Tuhan sedang membimbing kita. Dia sedang mengatur jalan hidup kita supaya sesuai dengan kehendak Dia. Setiap hirupan napas, setiap denyutan jantung merupakan bukti pemeliharaan Tuhan oleh siapa kita hidup dan bergerak serta memiliki wujud kita. Jadi pelajaran menarik ya, dikatakan bahwa setiap nafas yang kita hirup, setiap denyut jantung yang kita rasakan, itu merupakan satu bukti Tuhan sangat pelihara kita. Jadi pada saat kita dipelihara, kita dapat memilih bahwa siapakah kita yang dapat hidup dan bergerak dan memiliki wujud kita. Jadi kita harus sadar bahwa semua pemeliharaan Tuhan itu sebenarnya tidak pas untuk kita karena kita terus melakukan pemberontakan dengan melakukan satu dosa. Tetapi pada saat ini kita kembali lagi bahwa kita Tuhan pelihara supaya kita bisa lebih dekat kepadanya. Dari serangga yang terkecil sampai kepada manusia, setiap makhluk yang hidup setiap hari bergantung atas pemeliharaannya. Jadi semua yang hidup dari serangga terkecil sampai manusia pun Tuhan sangat pelihara. Dia mau kita bergantung atas pemeliharaannya, bukan bergantung kepada diri kita sendiri. Kuasa yang besar di seluruh alam dan menopang segala sesuatu bukanlah
seperti yang beberapa orang ilmuwan nyatakan, hanya sekedar suatu prinsip yang meliputi semuanya, satu tenaga yang bekerja. Jadi Tuhan memiliki satu kuasa yang besar untuk menopang kita dari segala sesuatu yang bukanlah tidak berjalan sesuai dengan kehendaknya, tetapi Dia akan menopang kita karena Dia tahu kuasa itu diberikan kepada kita untuk menopang kita dari segala goncangan akan pencobaan kita. Tuhan adalah roh, namun ia adalah suatu oknum karena manusia diciptakan menurut gambarnya. Jadi Tuhan itu memiliki roh, Dia adalah roh sendiri. Dan juga Dia bukan hanya roh, tetapi Dia adalah satu oknum karena Dia sudah menciptakan kita menurut gambar dan rupanya, sehingga Dia adalah satu oknum dalam kehidupan kita, sehingga kita harus bisa melakukan sesuatu yang baik karena Dia adalah wujud yang sama yang diciptakan kita manusia. Sebagai pribadi juru selamat, Ia menjadi pengantara dalam pengadilan surga. Jadi Tuhan berwujud sebagai manusia untuk datang ke dunia sebagai satu pribadi juru selamat. Tetapi Dia bukan hanya menjadi pribadi Dia, tetapi Dia menjadi satu perantara antara pengadilan surga. Jadi Dia menjadi satu perantara bagi kita untuk menyampaikan semua isi hati kita kepada Bapaknya, untuk Bapaknya bisa menerima semuanya. Di hadapan tahta Tuhan bekerja sama demi keselamatan kita, sama seperti anak manusia. Jadi kita akan mendapatkan keselamatan kalau kita bekerja sama dengan juru selamat, seperti Tuhan datang bekerja sama dengan kita untuk membawa setiap apa yang kita impikan dalam kehidupan kita disampaikan kepada Bapaknya. Hanya kasih yang mengalir dalam hati Kristus yang dapat menyembuhkan. Hanya Ia pada siapa kasih mengalir, seperti getah dalam batang pohon atau darah dalam tubuh, dapat memulihkan jiwa yang terluka. Baik, di akhir pembelajaran kita sangat menarik ya, dikatakan bahwa hanya kasih yang mengalir dari hati Kristus yang menyembuhkan. Jadi kasih itu hanya ada pada Kristus yang mengalir di dalam kehidupan kita, yang dapat menyembuhkan kita dari setiap dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi hanya pada Ia kita dapat melihat kasih itu, kasih yang mengalir. Dia berikan kepada kita. Contohnya seperti getah dalam batang pohon atau darah dalam tubuh kita yang terus mengalir. Begitupun kasih Tuhan, Dia terus memberikan kita kasih yang terus mengalir dalam kehidupan kita untuk kita dapat disembuhkan, untuk menjadi satu orang yang memiliki kebenaran rohani itu, dapat memulihkan jiwa yang terluka. Jadi kasih Tuhan terus mengalir supaya dapat menyembuhkan kita dari segala dosa yang kita lakukan selama ini. Baik, inilah pelajaran yang dapat kita bahas, di mana pelajaran ini mengatakan bahwa kasih Tuhan tidak terukur seperti langit. Begitupun kita harus menyadari bahwa Tuhan terus memberikan kita satu kasih yang terus mengalir. Kenapa kita tidak bisa merubahnya untuk bisa lebih dekat kepada Dia? Mungkin ini saja yang dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita.